Seberapa jauh sih pengorbanan kita untuk orang yang kita sayang? Apalagi kalau hubungan itu udah berakhir? Nah, kisah yang akan kita bahas kali ini bakal menantang semua pemahaman kita tentang apa itu janji, pengorbanan, dan ikatan yang kayaknya nggak bisa putus. Oke, kita mulai cerita ini langsung dari tengah-tengah krisis, di sebuah ruang operasi di Beijing, di mana setiap detiknya itu benar-benar berharga. Bayangin deh, selama 10 jam penuh ketegangan, tim dokter bedah berjuang keras seolah-olah sedang melakukan keajaiban. Di meja operasi itu, terbaring seorang pria bernama Tian Xingbing yang hidupnya benar-benar bergantung pada sepotong hati yang baru. Dan operasinya berhasil. Tapi, tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi luar biasa. Hati yang menyelamatkan nyawa Tian itu bukan datang dari orang asing yang tidak dikenal, tapi dari wanita yang baru aja bercerai darinya, Sudan. Aneh kan? Pasti langsung kepikiran, kok bisa? Apa yang bikin seorang wanita mau ngasih organ tubuhnya sendiri buat pria yang bukan lagi suaminya? Nah, untuk ngerti keputusannya, kita perlu balik lagi ke masa lalu mereka. Yuk, kita mundur sedikit untuk melihat perjalanan pernikahan mereka yang ternyata penuh cinta, tantangan, dan, ya, akhirnya perpisahan. Jadi, Suda dan Tian Xinping ini udah ngebangun hidup bareng selama 10 tahun. Tapi, tekanan bisnis yang mereka jalani bareng-bareng ternyata bikin hubungan mereka retak. Dan baru aja 2 bulan setelah mereka resmi cerai, takdir seolah-olah punya rencana lain yang nggak pernah mereka duga. Waktu mereka berdua lagi coba-coba memulai hidup baru masing-masing, tiba-tiba datang satu kabar buruk yang mengubah segalanya dalam sekejap. Tian didiagnosis menderita kanker hati stadium akhir. Dokter bilang, tanpa transplantasi, waktunya nggak akan lama lagi. Satu-satunya harapan hidupnya adalah menemukan donor yang cocok. Waktu rasanya berjalan cepat banget. Kesehatan Tian makin hari makin menurun. Daftar tunggu buat dapat organ itu panjang banget. Dan harapan mereka rasanya makin tipis dari hari ke hari. Tapi ternyata solusi yang mereka cari-cari itu ada di depan mata. Deket banget. Cuma, solusi itu terhalang oleh sebuah aturan yang kelihatannya nggak mungkin bisa dilanggar. Di tengah keputusan itu, Sudan maju, menawarkan diri jadi donor. Dan kayak keajaiban, hasil tes nunjukin kalau dia cocok banget. Donor yang sempurna. Tapi, ada satu masalah besar. Nah, ini dia nih, dilema yang bikin sesek dada. Secara medis, Su dan Dan adalah jawaban dari semua doa mereka. Tapi secara hukum, status mereka sebagai mantan suami istri jadi tembok raksasa yang nggak bisa ditembus. Permohonan mereka ditolak. Buat kebanyakan orang, mungkin ini udah akhir dari cerita. Udah, nyerah aja. Tapi, bagi Sudan, ini cuma rintangan lain yang harus dia lewatin. Waktu komite etik rumah sakit nanya ke dia, kenapa sih ibu maksa banget? Jawabannya, sederhana tapi ngena banget. Nggak ada alasan lain, saya cuma cinta sama dia. Tapi Tian justru menolak. Bukan karena dia takut mati loh, tapi karena dia nggak tega kalau harus membahayakan nyawa wanita yang pernah jadi bagian hidupnya. Sudan, dia sama sekali nggak peduli sama risikonya. Di kepalanya cuma ada satu hal, Tian harus punya masa depan, Tian harus hidup. Akhirnya cuma ada satu cara, satu-satunya jalan keluar yang ya benar-benar nggak biasa dan mungkin terdengar gila. Mereka harus menikah lagi. Dan dengan itu, mereka ngambil satu langkah besar yang benar-benar jadi bukti nyata soal cinta dan pengorbanan. Mereka menikah lagi. Bukan karena api asmara yang menyala kembali, tapi murni karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Sumpah pernikahan kedua mereka itu adalah janji untuk kehidupan. Dan janji itulah yang akhirnya membuka jalan untuk operasi 10 jam yang menyelamatkan nyawa Tian. Cerita Su dan Tian ini benar-benar ngingetin kita ya, kalau cinta sejati itu bukan sekedar kata-kata manis. Cinta sejati itu soal tindakan. Soal pengorbanan tulus tanpa pamrih, bahkan saat kita udah nggak punya kewajiban apa-apa lagi. Kisah mereka ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Apa sih arti sebuah janji yang sebenarnya? Dan apa mungkin ada ikatan yang sebegitu kuatnya, sampai perceraian pun nggak bisa benar-benar memutuskannya? Coba deh direnungkan.